Halo kawan garasi, sebentar lagi musim mudik tiba. Dan ada yang bertanya kepada saya, Bang, mending ambil Innova Reborn Diesel atau Zenik Hybrid buat dibawa pulang kampung? Oke, kita bahas. Dua mobil ini adalah raja di jalannya masing-masing. Yang satu adalah legenda yang gak mau mati. Yang satunya lagi adalah masa depan yang penuh teknologi. Tapi jujur, keduanya punya karakter yang langit dan bumi bedanya. Hari ini, kita gak bicara soal brosur. Kita bicara soal rasa dan logika mekanik. Mana yang sebenarnya paling cocok buat keluarga kalian? Pertama, kita bahas tulang punggungnya. Innova Reborn itu pakai sasis leather frame atau sasis tangga. Ini sasis truk kawan, makanya dia kuat banget dihajar jalanan rusak, lubang, atau muatan berlebih. Ibaratnya, Reborn itu pakai sepatu boots, berat tapi pelindungnya maksimal. Sedangkan Zenik, dia sudah pakai sasis monocoque berbasis TNGA atau Toyota New Global Architecture. Ini sasis sedan atau SUV modern. Soal rasanya, jauh lebih stabil dan gak limbung. Kalau Reborn itu ibaratnya sepatu boots. Nah, Zenik itu sepatu lari branded, ringan, empuk, dan enak buat lari kencang di aspal mulus. Tapi, kalian pasti bakal mikir dua kali kalau mau diajak masuk ke jalanan tanah atau berbatu. Nah, ini yang paling sering jadi bahan debat di warung kopi. Roda belakang atau RWD versus roda depan FWD. Reborn itu RWD. Kelebihannya, saat mobil diisi penuh 7 penumpang plus barang di atap, beban akan menekan roda belakang. Hasilnya, traksi makin kuat buat nanjak. Itulah kenapa Reborn Diesel dijuluki Raja Tanjakan. Kalau Zenik, dia tipe FWD. Banyak yang takut gak kuat nanjak. Sebenarnya dengan teknologi traction control dan torsi instan dari motor listriknya, Zenik itu kuat-kuat aja. Tapi sensasinya beda. Di medan licin atau tanjakan curam yang macet, RWD memang memberikan rasa tenang yang gak bisa dibohongi secara mekanis. Sekarang kita bicara jantungnya. Mesin 2400 diesel di Reborn itu soal torsi. Rasanya kayak dijambak saat kalian injak gas di putaran bawah. Pas banget buat nyalip bis di jalur antar kota. Tapi ya itu, suaranya khas dan getarannya terasa sampai ke kabin. Nah, kalau Zenik Hybrid, ini soal kesenangan dan efisiensi. Di kemacetan mudik yang berjam-jam, Zenik bisa berjalan hanya pakai motor listrik. Senyap banget dan bensinnya iritnya nggak masuk akal buat mobil sebesar ini. Tapi, kalian harus paham, ini mobil penuh sensor ya. Perawatannya harus lebih disiplin daripada si Reborn yang relatif lebih simple. Jadi kesimpulannya begini kawan, kalau jalur mudik kalian adalah jalur lintas Sumatera yang jalannya banyak lubang, tanjakan curam, dan mungkin minim bengkel resmi yang mengerti sistem hybrid, Innova Reborn Diesel adalah pilihan paling aman. Dia badak, simple, dan siap disiksa. Tapi kalau mudik kalian mayoritas lewat tol Trans Jawa yang mulus, kalian butuh kenyamanan maksimal buat anak istri agar nggak mual. Dan kalian ingin fitur keselamatan canggih seperti TSS, maka Innova Zenik Hybrid adalah juaranya. Capeknya nyetir bakal berkurang drastis di mobil ini. Intinya, gak ada mobil yang sempurna. Yang ada adalah mobil yang paling pas buat kebutuhan kalian. Kalau saya pribadi, saya masih sayang sama suara dieselnya Reborn. Kalau kalian gimana? Tim diesel atau tim hybrid? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kawan garasi untuk edukasi otomotif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.